kan ya sebelumnya? Kalau siklus sel udah ini kan ya, udah belajar kan sama Ibu Septi ya? Udah di luar kepala belum? Masih di luar kepala kan? Masih di PowerPoint. Jadi kalau bisa tiap hari itu malamnya itu langsung diulang lagi pelajaran hari ini. Ya, besok jam 7. Jadi siklus sel ini adalah tahapan yang harus dijalani oleh sebuah sel untuk membelah atau bereproduksi secara seksual ya. Ada apa aja siklus sel itu tahapannya? G0, interfase, mitosis ya. G0, kemudian mitosis interfasenya ada G1, ada S, ada G2 ya, terus mitosis. Nah, kalau yang interfase itu G1 itu waktu antara mitosis ke fase S, kemudian untuk yang fase S ini fase replikasi atau sintesis DNA ya. Kemudian yang G2 waktu antara fase sintesis ke mitosis. Mitosis sendiri ada PMAT, profase, metafase, anafase, telofase. Nah, kalau fase G0 itu apa? Fase istirahat ya. Contohnya apa yang ada di fase istirahat? Apa yang di Zoom? Apa coba? Jadi di fase G0 itu sel tidak melakukan aktivitas membelah ya. Contohnya sel syaraf, sel otot jantung atau sel darah merah yang sudah terspesialisasi ya. Mereka tidak membelah, masuk fase G0. Nah, kemudian kalau yang ada juga yang sel yang ada di fase G0 bisa masuk ke G1 karena ada faktor pertumbuhan misalnya ya. Contohnya sel hati ya. Kalau misalnya ada kerusakan sel ya, ada trauma atau cedera, sel hati itu bisa dipanggil dari G0 ke G1 ya. Ya, dengan adanya faktor pertumbuhan ya. Jadi kalau ada misalnya kerusakan sel, ya bisa membelah lagi. Nah, kalau sel kulit dia selalu membelah ya. Oke. Ya, G1 pertumbuhan dan proses metabolisme. Kemudian sintesis itu fase S, replikasi DNA ya. Kemudian fase G2 lanjutan ya menuju ke mitosis, lalu mitosis, profase, metafase, anafase, telofase.
Nah, fase G1 adalah bagian pertama dari interfase setelah mitosis ya. Nah, di sini sel metabolik aktif dan mengalami pertumbuhan ya, meliputi pembentukan berbagai protein ya, transkripsi segala macam, pembentukan berbagai organel sel, kemudian penambahan volume sel. Kemudian setelah fase G1, dia masuk ke fase S. Tapi apakah semuanya langsung ke G1? Tadi ya, kalau dia saya harap dia G0 terus ya. Kalau dia G1 ke S itu belum tentu dia lanjut ke S. Kalau ada sinyal yang nyuruh dia untuk stop, maka dia akan tetap di G1 balik ke G0 ya. Tapi kalau ada sinyal yang nyuruh dia terus lanjut, maka dia akan lanjut ke fase S. Fase S atau sintesis adalah genom atau DNA sel akan direplikasi atau menghasilkan salinan baru ya. Kemudian fase G2, ini di sini lanjutan dari sintesis ya. Akan terjadi pertumbuhan sel, ya, sintesis berbagai macam protein dan organel, kemudian mikrotubul mulai tersusun, lalu pengecekan kerusakan. Lalu dilanjutkan dengan fase mitosis ya. Mitosis ini pembelahan sel, kemudian waktunya ini dibandingkan fase yang lain itu cepat ya, lebih cepat. Sangat singkat, sekitar 10% dari fase siklus sel. Nah, ini profase ya. Kromatinnya mulai terkondensasi ya, kemudian metafase, kromosomnya mulai berada di tengah ya. Kemudian anafase, lalu telofase. Balik lagi ke interfase. Nah, masuk ke regulasi siklus sel atau pengaturan siklus sel. Jadi regulasi siklus sel ini ada dua, ada kontrol intrinsik, ada kontrol ekstrinsik. Ya, nah, kontrol yang intrinsik atau dari dalam ini berkaitan dengan fase S. Ya, ini dicek. Apakah replikasi harus dihentikan ya? Kemudian kaitan dengan volume sel untuk mengarah ke fase G1. Lalu pengecekan akan adanya kerusakan DNA. Kalau pas dicek ada DNA yang rusak ya, maka kemungkinan ya dari G1 tuh dia nggak lanjut ke S. Dia akan berhenti dulu untuk ngasih kesempatan sel itu untuk memperbaiki kerusakan. Lalu ada kontrol ekstrinsik, sinyal dari luar ya. Sinyal mitogenik yang dalam konteks hasil komunikasi antar sel ya, atau growth factors atau sitokin. Lalu kalau ada sinyal untuk terus, sel bisa melewati restriction point. Restriction point itu yang mana? Titik restriksi ya. Yang mana? G1 ini titik G1 ke S itu titik restriksi ya, restriction point. Sinyal anti-mitogenik dari komunikasi antar sel. Ini kalau ada kerusakan sel ya, gen yang disintesis TGF beta ya. Nah, ini bisa memacu atau yang ngasih sinyal berhenti di fase G0, G1 atau S atau di G2. Checkpoint, di siklus sel itu ada titik pemeriksaan ya, checkpoint. Ini merupakan
mekanisme penjaga kualitas yang memeriksa apakah proses yang terjadi pada setiap tahapan pembelahan sel itu berjalan dengan baik dan apakah dapat diteruskan ke tahapan berikutnya. 3 checkpoint, ingat ya, 3 checkpoint dalam siklus sel itu di dekat akhir G1, ya, checkpoint di fase S, kemudian checkpoint di metafase. Ya, kedua metafase. Yang di G1 apa yang diperiksa? Yang diperiksa apakah sel cukup besar ya. Kemudian bagaimana lingkungan selnya? Mendukung enggak? Udah cukup belum growth faktornya? Ya. Ada kerusakan enggak? Lalu di checkpoint G2 di sini dicek lagi apakah sel cukup besar, apakah replikasi DNA sudah selesai, apakah terdapat kerusakan juga. Lalu yang di metafase diperiksa lagi apakah letak kromosom sudah benar. Poin kerusakan DNA saat siklus sel, terdapat potensi kesalahan penyalinan DNA saat replikasi maupun kerusakan yang dari luar, contohnya dari radiasi ya. Nah, jadi untuk mencegah supaya kerusakan ini enggak diteruskan ke sel hasil pembelahan sel anakan, hasil mitosis ya, maka harus ada mekanisme pengecekan kerusakan DNA. Sistem ini adalah bisa menyebabkan berhentinya siklus sel di G1, di S atau di G2, kemudian melambatnya proses replikasi, meningkatnya ekspresi gen yang berperan dalam perbaikan DNA, atau kalau memang misalnya ini nggak bisa diperbaiki kerusakan DNA-nya, dia bisa memacu sel itu untuk melakukan apoptosis, kematian sel terprogram ya, jadi mekanisme bunuh diri sel itu. Nah, ini ada yang harus diingat ya, poin-poin dalam regulasi siklus sel. Jadi sistem checkpoint ini dijalankan oleh regulator berupa aparatus siklus sel. Nah, aparatus ini yang berperan penting dalam proses checkpoint atau pengaturan siklus sel ini siklin ya. Kemudian siklin dependent protein kinase. Kemudian siklin dependent kinase inhibitor. Ya, jadi dinamakan CDK itu karena dia aktif kalau dia berikatan siklin dan CDK ini. Kemudian ada CKI. CKI itu yang menghambat kinase itu, menghambat CDK ya. Ya, diingat itu ya. Nah, ini penting juga diingat. Jadi tadi G1 ya, S, G2, M. Jadi yang berperan itu apa? Jadi DG0, DG1 ya, DG1 dan antara G1 dan S, itu yang berperan adalah siklin D. Sama CDK4 dan CDK6. Ya. Kemudian selain siklin D, ada siklin E. Dia berikatan dengan CDK2. Dari mana dibentuk siklin D? Kalau misalnya seketika dia di fase G0, ya, di fase G0 itu, dia mau masuk ke G1, akan ada sintesis siklin D. Siklin D ini bekerja kalau dia berikatan dengan ini, CDK46. Ya. Kemudian siklin E, CDK2 ya. Kemudian di S itu yang bekerja adalah CDK2 dan siklin A.
Lalu yang di G2 yang bekerja adalah CDK1 dan siklin A, kemudian di mitosis CDK1 dan siklin B. Ini suka orang bingung ya di sini. Siklin D dan siklin E itu suka dibilang siklin G1 ya. Siklin A suka dibilang siklin S. Siklin atau siklin S atau siklin G2 ya. Kemudian siklin M suka dibilang siklin B, begitupun sebaliknya ya. Siklin D itu bisa namanya yang lain siklin M. Jangan bingung ya. Nah ini. Ya, siklin G1 itu siklin D. Ini di G1 siklin D. Kemudian di G1 dan di S siklin E ya. Kemudian di S siklin A, yang di G2 atau di M itu siklin B. CDK-nya yang bermain di G1 46, yang di G1 sama di S itu CDK2, yang di S CDK2, ada juga yang CDK1, yang di M CDK1 ya. Apa perannya? Siklin G1 membantu melewati restriction point. Sel berkomitmen untuk melakukan pembelahan sel. Siklin G1 atau S memicu progresi siklus sel ya. Dia berkomitmen untuk replikasi DNA. Kemudian siklin S, dia pada fase S membantu memberi stimulus duplikasi kromosom ya. Kemudian di M menstimulasi sel untuk mitosis. Ini di G1 siklin ini dia membantu melewati restriction point. Di sini dia membantu untuk duplikasi kromosom atau replikasi DNA. Di sini dia meriksa apakah bisa lanjut ke mitosis atau pembelahan sel. Nah, ini kadar siklin ya. Dalam tiap fase itu G1, S, G2, M kadarnya berbeda-beda. Tadi yang siklin tadi ya. Siklin D, siklin E, siklin A, siklin B. Contohnya ini siklin A akan tetap meningkat sampai mitosis, dan di tengah mitosis siklin B, siklin A bisa siklin B dihancurkan ya. Didegradasi. Regulasi siklus sel, peran siklin sama CDK. Nanti saya suruh ulangi ya. Proses checkpointnya ya, saya pilih ya. Fosforilasi terjadi saat menandai protein siklin dengan ubiquinin untuk proses degradasi. Nah, kemudian di siklin M mitosis nanti ketemu lagi namanya APC. APC itu anafase promoting kompleks. Banyak yang berperan ya. Nah, CDK ini yang tadi siklin dependent kinase itu aktif kalau dia berikatan dengan siklin. Nah, gabungan CDK dan siklin itu dia memfosforilasi protein target, terutama faktor transkripsi. Selain ada CDK, ada juga CAK ya. CDK activating protein kinase. Kemudian ada CKI ya. Cyclin dependent kinase inhibitor. Ini yang menghambat CDK atom memberi sinyal untuk stop ya.
Nah, selain itu ada CDC namanya 25 fosfatase. Nah, yang menginisiasi pembentukan siklin D dari G0 ke G1 itu ini ya, gen ini, growth factor, RAS, RAF, ERK, EMK, MEK ya. Nah, inilah dia yang menginisiasi sintesis dari siklin D di G1 ya. Jadi dia kalau dari G0 ke G1 itu bisa balik karena ada ini tadi growth factor ini yang mensintesis siklin D ya, sehingga siklin D-nya masuk ke inti pada tahap G1 ya. Nah, CKI ini yang menghambat atau inhibitor CDK, bertujuan untuk menghentikan siklus sel ya. Nah, ini efeknya ini tergantung ya, tergantung dari rasio CKI-nya ya. Nah, CKI ini ada P15 di mamalia, ada P16, P18, P19. Nah, tapi yang nanti muncul di bahasan saya P21 sama P27. Yang lain itu ada, cuma memang kadarnya beda-beda ya. Nah, P21, P27, P57, siklus sel berhenti di G1 dengan mengikat dan menginaktivasi siklin CDK kompleks. P21 ini muncul kalau ada kerusakan DNA. Kalau ada kerusakan DNA, maka akan ada P53, muncul P53, P53 kemudian akan mengaktifasi P21. Nah, P21 selain P21 ada P27. Kalau P27 ini diaktifasi oleh TGF beta ya, atau faktor inhibitor pertumbuhan, growth inhibitor. Sebenarnya banyak ya. Siklin itu ada D itu ada yang 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kita nanti siklin D aja. Nah, selain itu ada nanti PRB, protein retinoblastoma ya. Diingat dulu aja apa itu ya. Jadi PRB ini protein supresor tumor ya. Dia akan mengikat faktor transkripsi. Jadi transkripsi itu nanti diaktifasi oleh faktor transkripsi namanya E2F atau E2F. E2F ini dia berikatan dengan PRB. Jadi kalau dia berikatan dengan PRB, E2F-nya nggak aktif. Gimana caranya E2F-nya nggak aktif? PRB-nya harus difosforilasi supaya tidak aktif, sehingga dia lepas dari E2F, baru E2F-nya bisa aktif, baru dia bisa menginisiasi proses menginisiasi sel itu masuk ke fase S ya. Sinyal positif, sinyal negatif. Nah, ini menentukan apakah sel akan meneruskan siklus sel yang berujung ke pembelahan atau justru proses itu tidak dilanjutkan atau dihentikan. Kalau terjadi peningkatan siklin D, ya, siklin D-nya meningkat, maka ada sinyal mitogenik ya, menyebabkan siklin D ini akan memfosforilisasi PRB ya, sehingga PRB-nya nggak aktif, sehingga E2F-nya lepas ya, dan pembelahan sel berlanjut. Nih ya, siklin D CDK46, siklin E CDK2.
ini dua ini saling berikatan, kemudian mengikat PRB. Dia memfosforilisasi PRB lepas, E2F-nya aktif. Ya. Ini yang TGFB-nya. TGFB-nya dia menyebabkan peningkatan kadar P15, yang tadi merupakan juga CKI atau penghambat CDK ya, melalui proses aktivasi faktor transkripsi. Nah, P15 ini akan bersaing dengan CDK4 dan CDK6 untuk mengikat siklin D ya. Dan ini merupakan proses atau efek negatif, yang artinya dia akan menghambat proses siklus kalau terjadi kerusakan DNA ya, akan terjadi aktivasi P53, kemudian P53 akan menginduksi transkripsi P21. P21 menghambat CDK46 dan CDK2 sehingga terjadi hiperfosforilasi. Jadi banyak ya, banyak jalurnya. Nah ini gambar ya, kalau ada kerusakan DNA nih, DNA damage, break atau ada cellular stress ya, akan diaktivasi P53, ini ubiquin ya. P53 ini akan menginduksi P21, kemudian P21 ini bisa dia menghambat CDK46 atau CDK2 ya, sehingga mereka tidak bisa memfosforisasi PRB, sehingga tidak terjadi pembelahan sel. Fungsi P53 sel stop membelah, perbaikan DNA, apoptosis sel ya. Kalau kerusakannya sudah tidak bisa ditolerir ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi dari fase G0 ya, dari fase G0 kalau ada sinyal faktor pertumbuhan untuk sel ini membelah ya, maka akan disintesis siklin D ya di fase G1 ya. Dia masuk ke G1, siklinnya disintesis masuk di inti sel di G1. Nah, siklin D ini dia bisa bekerja kalau berikatan dengan CDK4 dan CDK6. Selain ada siklin D dan CDK46, ada sintesis faktor pertumbuhan itu juga akan menginisiasi sintesis siklin E selain siklin D. Siklin D ini berikatan dengan CDK2 ya. Kalau ada kerusakan di sini DNA ya, misalnya lalu apa yang terjadi? Ada apa? Ya, apa dulu sebelum dia berhenti itu? Akan mengaktifasi CKI ya. Faktor CKI tadi apa CKI fungsinya menghambat CDK ya. Hanya P21, P27 ya. P21, P27 ini nanti dia berikatan dengan siklin D dan CDK46. Ya.
tapi dia tidak menghambat aktivasi siklin D dan CDK46. P21 dan P27 itu juga akan berikatan dengan siklin E CDK2. Nah, kalau dia berikatan dengan siklin E CDK2, P21, P27 itu, maka siklin E ini akan apa? Diinaktivasi ya. Kalau dia diinaktivasi, itu namanya sinyal stop. Stop sinyal. Dari G1 dia tidak akan masuk ke fase S. Dia kasih kesempatan, misalnya kerusakan DNA ya. Terus dia kasih kesempatan untuk memperbaiki DNA itu ya. Nah, kalau misalnya sudah diperbaiki, ya, kemudian protein yang diperlukan itu cukup untuk replikasi yang melalui proses transkripsi, maka kadar CKI yang P21, P27 itu akan turun. Ya, kalau kadar P21, P27-nya turun, lepaslah dia dari siklin E dan CDK2. Kalau dia lepas, dia teraktivasi kan. Kemudian di CDK2, siklin E, CDK4, CDK6, siklin D ini berikatan. Ketika ini berikatan, mereka memfosforilisasi PR, protein retinoblastoma tadi. Yang awalnya PRB itu mengikat apa? E2F. Ya, jadi PRB ini sebelumnya dia mengikat E2F. Kalau dia mengikat E2F, E2F-nya tidak bisa apa tadi? Apa? Nggak kedengeran. Jadi ya tadi ini sudah berikatan dua ini ya. Kemudian ketika mereka berikatan CDK2, CDK46, siklin D, siklin E ini dia memfosforilisasi PRB sehingga PRB-nya menjadi tidak aktif atau dia melepas E2F. Nah, sehingga E2F-nya aktif sehingga dia bisa menginisiasi transkripsi dan masuk ke fase S ya. Itu kalau PRB-nya masih ngikat E2F berarti dia berhenti tuh ya. Kemudian kalau tadi sudah E2F-nya sudah lepas masuk ke fase S, sudah dimulailah replikasi DNA. Ini diaktifkan inisiasi replikasinya oleh CDK2 dan siklin A ya. Bersama-sama dengan CDK2 dan siklin E juga sebenarnya. Ya, sudah masuk fase S, kemudian fase G2. Di G2 ini ada CDK1 dan siklin A. Lalu CDK1 dan siklin B. Dua ini dia akan menginduksi sintesis MPF ya, MPF. Sampai masuk fase mitosis ke metafase ya. Nah, selanjutnya dari metafase ke anafase itu nanti ya ada namanya APC.
Apa tadi APC? Apa tadi APC? Nyatet nggak? PowerPoint-nya udah ada kan? Anafase formatting kompleks ya. Jadi ingat di sini di G2 ini ada CDK1 siklin A, CDK1 siklin B. Ini akan mengaktifasi MPF sehingga bisa masuk ke fase mitosis ya. Setelah mitosis ini contohnya oosit. Oosit itu dia sampai metafase ya. Kemudian kalau terjadi fertilisasi dia bisa masuk ke anafase itu. Ya, kalau APC-nya aktif. Nah, sebelum itu terjadi APC-nya nggak aktif, dia nggak aktif karena berikatan dengan CSF. Kalau terjadi fertilisasi, ada nanti namanya sintesis atau aktivasi CAMK2, CMKII ya. CAMKII ini akan memfosforilisasi susah banget. CSF ya, sehingga apa APC tadi aktif. Sehingga berjalanlah fase itu dari metafase ke anafase, terjadilah sitokinesis dan sebagainya ya, masuk lagi ke G0 atau GG1 ya. Udah paham ya? Bisa lah diulangi ya. Siapa yang mau ngulangi? Yang di sini atau yang di Zoom? Ada yang bisa ngulangi? Dari gambar ini aja. Lagi ya. Tadi kan CDK1 siklin A, CDKI1 siklin B ini kan dia mengaktifasi MPF ya, sampai kadarnya tuh tinggi. Itu MPF itu sampai mitosis dia kadarnya tinggi. Nah, ketika sudah terjadi anafase ya, APC yang tadi merangsang metafase ke anafase, nanti setelah terjadi anafase APC-nya akan mendegradasi CDK1 siklin B sama CDK1 siklin A sehingga MPF-nya turun lagi ya. Tuh tadi ya. Oke. Siapa yang ulangi, masa mau ditunjuk?
Ya, ada nggak yang mau ngulangin? Yang di Zoom atau yang di sini? Atau masuk langsung kuis? Habis soalnya udah. Langsung kuis ya. Jadi udah ngerti semua kan? Hah? Udah ngerti belum? Insya Allah, berarti udah ngerti insya Allah. Cuma merangkum aja kok, merangkum yang udah kita bahas tadi. Izin Bu, ingin mengulangi. Iya, siapa? Yang di Zoom ya? Iya Bu. Ya, boleh. Siapa? Perkenalkan, nama saya Randini Murdiatri Bu, dari kelas beta. Nggak muncul ya, internet. Oh ya, Randini ya. Oke, di kelas beta ya. Silakan Randini. Maaf Bu jika salah, ini semua Nggak apa-apa. saya mengulangi. Belajar. Ya Bu. Pertama, mulai dari fase G1, ada protein siklin D sama siklin E. Siklin D ini bakal berikatan dengan CDK4 sama CDK6, dan siklin E ini bakal berikatan dengan CDK2. Terus gimana sih caranya supaya sel itu bisa lanjut ke S? Caranya ada namanya PRB, adanya inaktivasi protein PRB. Terus kalau rusak gimana selnya? Kalau rusak berarti belum bisa lanjut ke S. Nanti ada namanya CKI. CKI ini bakal ngehambat si sel ini untuk lanjut ke fase S. Kalau udah lanjut ke fase S, bakal ada protein siklin A yang berikatan dengan CDK2. Lanjut lagi ke G2, bakal ada siklin A dan CDK1. Lanjut lagi di fase M, CDK1 dan siklin B berikatan. Nah, di fase M ini bakal ada namanya APC, anafase protein kompleks. Kalau tadi seingat saya Ibu menjelaskan bahwa kalau MPF-nya meningkat, APC-nya bakal meningkat, nah itu akan menstimulasi si sel itu dari fase metafase ke anafase. Mungkin segitu saja Bu yang saya ingat. Oke, udah bagus ya Randini ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, siapa lagi? Ada lagi untuk menambahkan? Ada lagi? Randini dari kelas beta ya? Iya Bu. Ya. Siapa namanya? Ya. Terus Nisa Amalia ya, agama ya. Terus P21 dan P27 itu CKI-nya.
salah contoh CKI-nya. Nanti kalau ada kerusakan P21 atau P27 yang CKI ini berikatan dengan CDK2 siklin E. Sama ke CDK 46 dan siklin D juga. Cuma dia lebih ke yang CDK2 siklin E itu dia inaktivasi ya, sehingga nggak bisa berikatan dengan PRB. CDK4 6 siklin D, CDK2 siklin E nggak bisa dia bentuk rangkaian ikatan dengan PRB sehingga PRB-nya tetap mengikat apa tadi? E2F. Nah, terus lanjutkan. Ya, oke ya. Makasih ya. Jadi udah bagus ya. Ranggini sama Anissa ya, satu beta, satu alfa ya. Nilai kuisnya A+ ini. Oh, gamma ya, gamma. Oke ya, tadi udah bagus, cuma nambahin dikit aja tadi ya. Jadi CDK 46 siklin D, CDK 2 siklin E ya, yang DG1 ya. Jadi kalau ada kerusakan DNA akan keluar atau disintesislah CKI. CKI-nya itu adalah P21 dan P27. P21, P27 ini sebenarnya mengikat dua-duanya, mengikat CDK 46 sama siklin D, mengikat CDK 2 sama siklin E. Cuma dia di CDK 46 siklin D itu dia nggak mempengaruhi ya, nggak menginaktivasi, dia menginaktivasi CDK 2 sama siklin E, sehingga CDK 2 siklin E itu nggak bisa berikatan dengan CDK 46 dan siklin D dan memfosforylisasi PRB. Jadi PRB-nya tetap ngiket si E2F sehingga nggak bisa lanjut ke S ya, jadi stop sinyal. Kalau jadi stop sinyal itu fungsinya apa? Dia nih benerin dulu nih yang rusak. Kalau udah benar yang rusak, nanti konsentrasi CKI P21 P27 itu akan turun. Kalau dia turun berarti CDK2 sama siklin E itu bisa aktif. Kalau dia aktif, dia berikatan dengan siklin D CDK46, dia baru bisa memfosforylisasi si PRB-nya hilang ya. Sehingga E2F-nya lepas. E2F lepas, dia menginisiasi ya, masuk ke fase S ya. Nah, kemudian yang di G2 ini sama M ini CDK1 siklin A, CDK1 siklin B ini mengaktifasi MPF. Tadi ada yang lupa sebut ya. MPF itu maturation promotion factor ya. Nah, MPF ini dia merangsang atau menginisiasi terjadinya pembelahan. Kalau konsentrasinya tinggi, dia akan merangsang untuk terjadinya pembelahan. Tapi kalau konsentrasinya rendah, dia nggak akan terjadi profase, metafase, anafase itu ya. Kalau konsentrasinya tinggi, dia akan merangsang profase, metafase. Nah, ada di satu contoh di sel oosit, dia cuma sampai metafase. Kalau dia terjadi fertilisasi, ya, fertilisasi, maka ada namanya protein CAMKI. Ya, CAMKI ini akan memfosforylisasi CSF, sehingga jadi nggak aktif, menginaktivasi CSF. CSF ini yang menginaktivasi APC, gitu ya.
Aduh, mengesah ya. Nah, kalau terjadi fertilizasi, CAMK ini akan menginaktivasi CSF, sehingga CSF itu lepas dari APC. APC aktif, terjadilah dari metafase ke anafase. Kalau sudah terjadi anafase, ya APC tadi, selain dia menginisiasi metafase ke anafase, dia juga akan menghancurkan atau mendegradasi CDK1 siklin A dan CDK1 siklin B, sehingga MPF-nya tadi tuh turun, sehingga terhentilah mitosis. Selesai pembelahan sel, ya anafase terpaksa selesai, masuklah dia mau ke G0 atau G1, ngulang lagi. Kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kuisnya tadi kalian bikin rangkuman, cukup di kertas 1 lembar, nggak usah balik-balik, selembar depannya aja itu ya. Itu terserah mau ditampilin gambarnya ini atau enggak, bolehlah ditampilin gambar ini, terus kamu jelaskan gambar ini. Terus tambahkan yang faktor-faktor yang nggak ada di sini, yang saya sebutkan. Peran-perannya tadi apa aja, dari G0 sampai balik lagi. Ditulis, dijadiin PDF. Kumpul kapan? Enggak lah, besok. Enggak. Gampang banget ini. Habis ini enggak ada lagi pelajaran. Apa? Apa? Enggak lah. Udah, pokoknya kalau mau A+, saya tunggu sampai jam 3 ya. Kalau selain A+, berarti jam 5. Tadi kalau udah dibuat kan di foto atau dijadiin, ya di foto dijadiin tetap foto atau tetap foto JPG atau PDF. Nama filenya kayak kemarin, nomor absen, underscore nama kamu, diupload di G-Drive. Saya kirim ya linknya ke siapa? Kak Hanif aja ya. Link G-Drive. Atau di sini aja. Tadi aja temannya sebentar cuma jelasin. Ya. Mohon maaf Bu, izin bertanya Bu. Apa? Kertas biasa. Iya boleh. 1 lembar cuma di bagian depannya aja, jangan bolak-balik. HPS boleh. Yang di Zoom denger ya, yang saya bilang ya. Nanti kalau udah selesai di-upload di